Coba bayangin sebuah perampokan yang udah direncanain dengan super rapi. Para pelakunya bergerak dalam senyap, nembus berangkas dengan sistem keamanan paling ketat di dunia, dan sukses bawa kabur aset yang paling berharga. Tapi, plot twist-nya nih, para perampok ini sebenarnya adalah orang baik. Seru kan? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal menyelami dunia keamanan ofensif. Kita akan lihat langsung gimana anatomi dari pencurian digital bergaya sinematik ini yang tujuannya justru dirancang khusus buat bikin sistem pertahanan kita jadi jauh lebih kuat. Pernah kepikiran nggak sih gimana cara paling ampuh buat ngentiin peretas atau hacker yang skillnya udah tingkat dewa? Kedengarannya simpel, tapi maknanya dalam banget loh. Di era sekarang, di mana serangan siber bisa terjadi tiap detik, sekedar ngebangun tembok api atau firewall yang tinggi itu udah nggak cukup lagi. Analogi perampok bank tadi itu pas banget sebenarnya. Cara paling logis buat ngamanin bank Anda adalah dengan nyewa peretas elit buat ngebobol bank itu duluan, sebelum penjahat yang beneran datang beraksi. Nah, disinilah konsep red teaming masuk. Ini bukan sekadar duduk di depan laptop terus ngejalanin software otomatis buat nyari celah keamanan ya. Sama sekali enggak. Ini tuh sebuah pendekatan strategis yang menyeluruh. Sebagai seorang red teamer, mereka harus benar-benar mikir dan bertindak layaknya musuh sungguhan di dunia nyata. Mereka bakal ngevaluasi ekosistem keamanan secara holistik, mulai dari kunci digitalnya, prosedur operasional perusahaannya, sampai kebiasaan sehari-hari para karyawannya. Semuanya dites. Banyak yang ngira red teaming itu sama aja kayak penetration testing atau pentest biasa. Padahal beda banget loh. Red teaming itu cakupannya super luas. Mereka nguji seluruh ekosistem tanpa batasan yang kaku. Dan prosesnya bisa makan waktu berbulan-bulan. Bener-bener kayak operasi intelijen kelas berat. Sebaliknya, penetration testing itu jauh lebih sempit. Ibaratnya kayak pemeriksaan medis rutin aja. Cuma targeting satu penyakit atau satu aplikasi spesifik di waktu yang singkat. Terus gimana sih alur perampokan legal ini dilakuin? Metodenya tuh terstruktur banget, mirip banget sama jalan cerita film-film perampokan Hollywood. Ada 4 fase utama di sini, mulai dari pengintaian awal, eksekusi pembobolan, taktik bertahan pasca eksploitasi, sampai akhirnya pelaporan. Yuk kita bedah peta jalannya satu-satu. Oke, kita mulai dari fase 1, perencanaan dan pengintaian. Di tahap ini, tim peretas bergerak bener-bener dalam diam. Sebelum mereka nyentuh satupun server atau jaringan milik target, mereka ngumpulin intelijen dulu. Mereka jadi pengamat pasif, mungutin tiap remah informasi yang ada buat nyari titik lemah yang paling gak disadari sama si target. Nah, dapat infonya dari mana coba? Jawabannya dari OSINT, atau Open Source Intelligence. Mereka nyari data dari hal-hal yang sering banget kita anggap remeh. Dari website publik, direktori, dan yang paling gampang, media sosial. Kebiasaan karyawan yang suka oversharing di medsos atau bahkan cuma sekedar ngasih tag lokasi di foto pas lagi ngopi, itu bisa jadi cetak biru yang sempurna banget buat para perampok digital ini ngerencanain jalur serangannya. Kalau peta intelijensinya udah lengkap, kita masuk ke fase 2, eksekusi. Senyap berubah jadi aksi nih. Di fase ini, tim mulai aktif nembus batas pertahanan terluarnya target. Dan ingat ya, karena red teaming ini sifatnya holistik, mereka nggak cuma nyerang dari balik layar komputer aja, tapi juga turun langsung ke lapangan di dunia nyata. Di dunia digital, mereka pakai macam-macam linggis virtual. Mereka bisa ngehack jaringan Wi-Fi dari area parkir gedung, nyelipin kode jahat lewat celah aplikasi web, atau bahkan nyadap sinyal Bluetooth karyawan. Begitu mereka nemu celah sekecil apapun, langsung deh dimanfaatin buat lompat dari satu sistem ke sistem lain yang datanya jauh lebih sensitif. Tapi tunggu dulu, eksploitasi itu nggak melulu soal ngetik barisan kode yang rumit. Kadang cara paling gampang buat masuk ke ruang server yang dijaga ketat itu bukan dengan ngehack firewall-nya, tapi sekedar nyongkel gembok fisiknya. Atau yang lebih gokil lagi, pakai teknik tailgating. Bayangin aja, ada orang asing jalan penuh percaya diri, senyum, terus ngebuntutin karyawan resmi yang lagi ngebukain pintu pakai ID card. Kalau keamanan fisik gedung Anda rapuh, enkripsi digital sekelas militer pun nggak bakal ada gunanya. Jadi, poin krusialnya tuh ada di sini. Sistem keamanan semahal dan secanggih apapun, seringkali kalah sama satu elemen dasar, psikologi manusia. Para red teamer ini paham banget manfaatin kebiasaan, rasa penasaran, kepanikan, atau rasa empati seorang manusia itu jauh lebih gampang dan pastinya lebih murah daripada repot-repot ngejebol algoritma keamanan modern.
Taktik ini kita sebut social engineering atau rekayasa sosial. Mereka jago banget bikin skenario darurat yang kelihatan meyakinkan banget. Bisa lewat spear phishing, misal dapat email darurat yang seakan-akan dikirim langsung sama CEO. Atau mereka nyamar jadi teknisi IT bawelan yang tiba-tiba nelpon minta password buat perbaikan sistem. Tujuannya, bikin karyawan nyerahin kunci brankas digital itu secara sukarela, tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Udah berhasil masuk dan dapat datanya. Eits, pencurian belum selesai. Kita masuk ke fase 3, yaitu pasca eksploitasi. Ini fase di mana tim harus melarikan diri. Tapi di dunia digital, melarikan diri itu artinya mereka harus bisa mempertahankan akses yang udah didapat sambil bersihin setiap jejak digital yang bisa ngebongkar kehadiran mereka. Harus super bersih. Biar nggak ketahuan, mereka pakai teknik anti-forensik. Data yang dicuri bisa diselipin atau disembunyiin ke dalam file gambar atau audio biasa. Ini namanya steganografi. Mereka juga bakal ngakalin stempel waktu pada file dan ngehapus log aktivitas di sistem. Pokoknya mereka mau bikin tim penyelidik atau IT perusahaan tuh kebingungan, seolah-olah sistemnya nggak pernah disentuh sama sekali. Nah, kalau targetnya punya nilai tinggi banget, strategi ini bakal naik level jadi APT atau Advanced Persistent Threats. Ini ibaratnya hantu di dalam mesin. Mereka nanam semacam pintu belakang rahasia buat ngontrol sistem dari jauh. Fokus mereka bukan buat ngerusak sistem saat itu juga, tapi buat mendominasi dan memantau jaringan secara diam-diam selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ngeri ya? Karena ini adalah pencurian resmi yang beretika, harus ada akhirnya dong. Mari kita masuk ke fase 4, pelaporan. Coba bayangin momen kocak di mana para perampok ini duduk santai, ngopi bareng sama manajer bank yang baru aja mereka rampok, terus dengan senyum ramah, mereka ngejelasin detail gimana sistem bank itu bisa kebobolan. Perlu dicatat nih, laporan Red Team itu dibikin bukan buat ajang permaluin perusahaan atau staf IT-nya. Sama sekali enggak. Laporan ini ngasih ringkasan, ngasih bukti nyata kalau serangannya berhasil, dan yang paling penting, ngasih rekomendasi perbaikan yang jelas. Tujuan utamanya ya cuma satu, ngasih wawasan langsung biar perusahaan bisa buru-buru ngebangun strategi pertahanan yang jauh lebih solid. Nah, dari semua laporan itu, solusi pamungkas yang pasti disaranin adalah defense in depth atau pertahanan berlapis. Intinya, jangan pernah cuma ngandelin satu pintu keamanan aja. Kalau gembok depan dirusak, atau firewallnya jebol, atau ada satu staf yang kena tipu email phishing, harus selalu ada sistem keamanan di lapisan berikutnya yang udah siap nangkep basah si penyusup. Berlapis-lapis pokoknya. Tentunya, ngelakuin peretasan tingkat tinggi kayak gini resikonya gede banget. Mengutip pepatah lama, seiring dengan kekuatan yang besar, datang juga tanggung jawab yang besar. Pencurian legal oleh Red Team ini sangat ketat diatur sama hukum. Ada batasan otorisasi yang jelas, harus ada persetujuan tertulis, dan standar etikanya nggak main-main. Hal-hal inilah yang ngebedain mereka dari penjahat sibersungguhan. Jadi setelah kita paham gimana anatominya, pertanyaannya sekarang, ke depannya bakal kayak gimana sih dunia keamanan ofensif ini? Lanskap ancaman cyber itu berubahnya cepet banget loh, udah kayak sequel film aksi. Teknologi baru terus bermunculan, dan para peretas, baik si penyerang maupun pelindung, lagi balapan buat nguasain teknologi itu duluan. Contohnya aja AI dan machine learning. Dua hal ini lagi bener-bener ngerubah medan tempur siber. Bayangin, AI sekarang udah bisa nulis ribuan email penipuan yang bahasanya natural dan personal banget. Atau ngebikin malware yang bisa ngeles dari sistem antivirus. Makanya, Red Team dituntut buat terus belajar dan adaptasi dengan ancaman baru. Termasuk ngetes kerentanan di sistem kayak blockchain, biar mereka selalu selangkah di depan para hacker jahat. Setelah kita bedah bareng-bareng gimana rapinya perampokan digital ini diatur, ada satu pertanyaan yang pengen saya tinggalin buat kalian renungin. Kalau hari ini ada satu tim peretas elit yang punya persenjataan siber canggih dan jago banget manipulasi psikologis, mutusin buat nargetin perusahaan atau sistem kalian, kira-kira pertahanan kalian bakal jebol nggak? Di dunia maya sekarang, sekedar nunggu diserang itu nggak akan pernah cukup. Itulah kenapa kita butuh peretas elit di kubu kita sendiri. Sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya, dan pastinya tetap waspada.